Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marlina, NIM 4221023. Baiklah, saya akan menjawab soal dari ilmu hadis. Soal pertama adalah pengertian hadis. Hadis secara bahasa adalah yang baru atau jadid, yang dekat atau qorib, dan berita atau khobar. Secara istilah, hadis adalah segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan Nabi SAW, serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Contoh dari fi'liyah atau perbuatan, seperti Nabi sholat, haji, dan lain-lain. Contoh dari takririyah atau persetujuan, seperti Nabi membiarkan jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta. Menurut istilah muhandisin, hadis adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa hadis marfu, hadis yang disandarkan kepada Nabi, maupun hadis ma'tu, hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Menurut istilah usuluyin, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Menurut istilah fuqaha, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu ataupun wajib. Soal nomor 2. Pentingnya mempelajari ilmu hadis. Ilmu hadis memang sangat penting sebab di dalamnya membahas tentang hadis, yang mana merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam, yang mana dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat mengetahui hadis-hadis sahih dari yang selainnya, yakni mengetahui keadaan atau tingkatan suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, ataupun doif, sehingga mengetahui mana yang bisa digunakan sebagai pegangan dan mana yang tidak bisa digunakan sebagai pegangan. Soal nomor 3 adalah penjelasan hadis secara kuantitas dan kualitas. Hadis secara kuantitas terdiri dari dua. Pertama, hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Hadis mutawatir terdiri dari dua. Pertama, mutawatir lafzi, dan yang kedua adalah mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir lafaz, hukum dan maknanya sesuai antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya. Contohnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar, riwahu al-Bukhari. Yang kedua adalah mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya, tetapi terdapat persesuaian makna secara keseluruhan. Contohnya, ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi hatta ruwiya bayadu ibtaihi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa, riwahu muttafaqun alaihi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang derajatnya tidak sampai mutawatir dan tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir, serta jumlah perawinya itu tidak sampai pada hadis mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi tiga. Pertama adalah hadis masyhur. Masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai pada bilangan mutawatir. Contohnya adalah al-muslimu min salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, riwahu muttafaqun alaihi. Yang kedua adalah aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi pada setiap mutabakohnya. Contohnya, nahnu al-akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah, riwahu Ahmad wan Nasa'i. Yang ketiga adalah gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang satu perawi. Contohnya adalah An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulama ala Sofiyah bisaukin wa samar.
Hadis gharib itu terbagi lagi menjadi dua. Pertama, gharib mutlak, dan yang kedua adalah gharib nisbi. Gharib mutlak adalah hadis yang keghoribannya terletak pada asal sanadnya. Sedangkan gharib nisbi adalah hadis yang keghoribannya terletak pada pertengahan sanadnya. Hadis secara kualitas atau isi hadis terdiri dari tiga. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, dan yang ketiga adalah dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, kuat hafalan perawinya, tidak ada sas dan tidak ada illah. Contohnya, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Shihab an Muhammad ibnu Jabir bin Mut'im qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur riwahu al-Bukhari. Hadis sahih terdiri dari dua. Pertama sahih li zatihi, dan yang kedua adalah sahih li ghairihi. Sahih li zatihi adalah hadis yang secara sempurna telah memenuhi syarat-syarat dari hadis makbul. Sedangkan hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat tertinggi dari hadis makbul. Pembahasan yang kedua adalah hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, tidak kuat hafalan perawinya, dan tidak ada sas dan tidak ada illah. Contohnya adalah an Abi Bakrin an Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu Abi Budra al-Aduwi yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwaba tahta zilalin as-suyuf riwahu at-Tirmizi. Hadis hasan terbagi menjadi dua. Pertama adalah hasan li zatihi, dan hasan yang kedua adalah hasan li ghairihi. Hadis hasan li zatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, dobit walaupun tidak sempurna, sanad dari awal sampai akhir tidak ada sas dan tidak ada illah. Sedangkan hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang pada awalnya itu adalah dhaif. Ya, karena adanya hadis yang sejenis tetapi sanadnya berbeda yang mengangkat derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Pembahasan yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih dan hasan. Contohnya adalah an Abi Qutaibah al-Jumaimi an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ataha'id au imrah au kahuna faqad kufur bima anzala ala Muhammad riwahu at-Tirmizi. Ada pembagian hadis dhaif dari beberapa segi. Yang pertama dari segi rawinya yang cacat. Pertama adalah maudhu, perawinya dusta, matruk, bertuduh dusta, munkar, fasik dan banyak salah, mu'allal, perawinya banyak prasangka, mudraj, penambahan suatu sisipan, maklub adalah memutar balikkan, muharraf adalah mengubah syakal huruf, mushaf adalah yang mengubah titik dan kata, mardud adalah pengikut bid'ah, sedangkan mubham adalah tidak diketahui identitasnya. Sedangkan muncarib adalah mengubah atau menukar rawi hadis. Yang kedua adalah dari segi matan. Yang pertama adalah mauquf yang disandarkan kepada sahabat. Sedangkan maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Yang ketiga adalah dari segi sanadnya tidak bersambung. Yang pertama adalah mu'alaq, hadis yang gugur pada awal sanadnya. Yang kedua adalah mursal, hadis yang gugur pada akhir sanadnya atau sahabat. Yang ketiga adalah mu'dal, hadis yang gugur dua perawi atau lebih secara berurutan. Sedangkan yang terakhir adalah munqati, hadis yang gugur perawinya yang secara tidak berurutan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.